Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang seriusin dan sepertinya tadi malam ya dua-duanya komit untuk bergabung. Dah. Belum bisa, belum ada black and white, belum apa mas? Enggak. Dua pemain striker di posisi striker yang akan diproses naturalisasi PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan ya, ini berita yang sangat bagus tentunya karena aku baru saja tadi upload video tentang plan B yang Coach Patrick ini bicarakan di sebuah interview. Ya, Coach Patrick, sampai kapan akan menaturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia? Ya kalau bagi saya jawabannya simple. Ya selamanya. Selama memang masih ada stok pemain keturunan Indonesia, kenapa enggak? Timnas negara lainnya juga melakukan hal yang serupa kok, nggak ada masalah juga. Kalau kita melihat tim-tim usia muda, tanpa gembar-gembor di media, Erick Thohir secara terbuka kenalkan 2 calon naturalisasi terbaru Timnas Indonesia. Sepak bola Indonesia kembali mendapatkan angin segar. Tanpa sorotan besar di media, tanpa hiruk-pikuk rumor yang melelahkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memilih cara tenang namun tegas dalam memperkenalkan 2 calon naturalisasi terbaru Timnas Indonesia. Kali ini, publik dikejutkan dengan nama-nama besar, Joel Piroe dan Victor Gyökeres, 2 striker Eropa yang sudah membuktikan ketajamannya di level kompetisi tinggi. Kabar ini langsung menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bukan karena diumumkan dengan gegap gempita, melainkan justru karena prosesnya dilakukan dengan senyap, elegan, dan penuh kepastian. Erick Thohir menunjukkan bahwa PSSI di bawah kepemimpinannya tidak lagi hanya menjual isu, tetapi bekerja nyata hingga tahap final sebelum disampaikan kepada publik. Naturalisasi pemain asing atau diaspora biasanya penuh rumor. Nama-nama beredar di media sosial, spekulasi bermunculan, namun akhirnya tidak semua terrealisasi. Erick tampaknya belajar dari pengalaman itu. Ia memilih tidak membuat publik terlalu berharap sebelum semuanya jelas. Dengan pendekatan ini, supporter tidak lagi disuguhi janji kosong. Justru ketika kabar diumumkan, publik bisa langsung menyaksikan hasil konkret, 2 striker dengan reputasi besar benar-benar siap bergabung ke dalam skuad Garuda. Joel Piroe, yang saat ini berkarir di Eropa, dikenal sebagai penyerang dengan naluri gol tinggi. Berusia produktif dan sedang dalam performa menanjak, Piroe sering mencetak gol penting untuk klubnya. Ia punya keunggulan dalam menempatkan posisi, penyelesaian akhir yang tenang, serta fleksibilitas bermain di berbagai formasi. Bagi Timnas Indonesia, kehadiran Piroe akan menjadi tambahan daya ledak. Selama ini, lini depan Garuda kerap kesulitan mencetak gol di laga-laga penting. Dengan insting tajam yang dimiliki Piroe, masalah itu diharapkan bisa teratasi. Nama kedua yang tidak kalah mengejutkan adalah Victor Gyökeres. Striker jangkung asal Eropa Utara ini sedang naik daun berkat performanya yang luar biasa di level klub. Gyökeres dikenal memiliki kombinasi langka, fisik kuat, kecepatan bagus, dan finishing mematikan. Bersama klubnya, ia beberapa kali masuk jajaran top skorer liga. Ia bahkan digadang-gadang sebagai salah satu penyerang masa depan Eropa. Jika benar-benar memperkuat Timnas Indonesia, Gyökeres akan menjadi sosok yang mengubah wajah lini depan Garuda secara drastis. Membayangkan duet Joel Piroe dan Victor Gyökeres di lini depan Timnas Indonesia adalah sesuatu yang membuat supporter tersenyum lebar. Piroe bisa bermain lebih mobile dan lihai mencari ruang, sementara Gyökeres menjadi target man yang siap menuntaskan peluang. Jika dipadukan dengan pemain keturunan yang sudah lebih dulu bergabung seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, atau Sandy Walsh, maka Indonesia akan memiliki skuad dengan kualitas yang jauh lebih kompetitif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa alasan mengapa Erick memilih tidak gembar-gembor dalam proses ini. Menghindari ekspektasi berlebihan. Publik sering kecewa ketika nama besar disebutkan tapi batal bergabung. Dengan jalur senyap, PSSI hanya bicara ketika hasilnya jelas. Mengurangi tekanan untuk pemain. Piroe dan Gyökeres bisa fokus pada proses administrasi tanpa terganggu sorotan media yang berlebihan. Menunjukkan profesionalisme.
Proses yang rapi dan minim rumor menunjukkan bahwa PSSI bekerja dengan standar internasional. Meski diumumkan tanpa hiruk-pikuk, proses naturalisasi tetap harus melewati jalur resmi. Dukungan pemerintah, terutama melalui DPR, sangat dibutuhkan. Namun dengan reputasi Erick Thohir sebagai pejabat publik dan tokoh olahraga dunia, jalan menuju pengesahan diyakini akan lebih mudah. Restu politik juga menjadi bukti bahwa negara serius mendukung program besar ini. Bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga demi meningkatkan prestasi Indonesia di kancah internasional. Dampak besar untuk timnas Indonesia. Jika proses ini tuntas, dampaknya akan sangat signifikan. Lini serang paling tajam. Dengan Piru dan Gyökeres, Indonesia memiliki opsi striker kelas dunia yang siap membombardir pertahanan lawan. Motivasi pemain lokal. Pemain lokal akan semakin tertantang untuk meningkatkan kualitas agar tidak tertinggal. Peningkatan reputasi internasional. Dunia akan menoleh ke Indonesia, bukan hanya karena supporter fanatik, tetapi juga karena keberanian menghadirkan pemain bintang. Optimisme Piala Dunia. Target lolos ke Piala Dunia yang dulu terasa mimpi kini mulai tampak realistis. Reaksi publik, tenang tapi optimis. Menariknya, karena proses ini tidak diumumkan dengan heboh sejak awal, reaksi publik terasa lebih dewasa. Alih-alih terjebak euforia berlebihan, supporter kini menanggapinya dengan tenang namun penuh optimisme. Media sosial memang dipenuhi dukungan, tetapi tidak ada rasa was-was seperti sebelumnya ketika rumor besar sering berakhir palsu. Publik percaya, jika Erick sudah mengumumkan secara terbuka, berarti prosesnya memang sudah diambang nyata. Masa depan Garuda dengan striker kelas dunia. Hadirnya Joel Piru dan Victor Gyökeres akan membuka babak baru bagi timnas Indonesia. Lini serang yang dulu sering dianggap sebagai titik lemah, kini bisa menjadi kekuatan utama. Pelatih timnas akan punya banyak opsi taktik, dari bermain dengan formasi 4-4-2 klasik hingga pola modern dengan 3 penyerang. Dengan tambahan kualitas ini, Garuda akan lebih percaya diri menghadapi tim besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Iran. Bahkan, peluang untuk melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia semakin terbuka. Tanpa gembar-gembor di media, Erick Thohir berhasil memperkenalkan Joel Piru dan Victor Gyökeres sebagai dua calon naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Cara ini bukan hanya elegan, tetapi juga membuktikan bahwa PSSI kini bekerja dengan lebih serius, profesional, dan berorientasi pada hasil. Piru dengan naluri golnya dan Gyökeres dengan kekuatan fisik serta ketajamannya akan menjadi kombinasi yang sangat dinanti. Publik kini menaruh harapan besar, bukan sekadar untuk memenangkan laga, tetapi juga untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Inilah momentum penting menuju kebangkitan. Dengan strategi senyap namun pasti, Garuda benar-benar bersiap mengepakkan sayapnya lebih tinggi, menatap panggung Asia, dan perlahan meraih mimpi besar tampil di Piala Dunia. Gelombang besar naturalisasi kembali mengguncang sepak bola nasional. Setelah 2 gelombang pertama menghadirkan pemain-pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia,